Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa lipan saham yaitu saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Analisa ini merupakan updatean dari analisa minggu yang lalu, yang selalu rutin saya bagikan setiap hari Sabtu. Oke, video ini saya record di tanggal 23 Maret 2024, jadi mulai berlaku di minggu depan, hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sampai saya update lagi di hari Sabtu depan. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi jika teman-teman berminat, boleh nanti join ke Telegram tersebut, karena di sana biasanya saya membagikan analisa saham menarik, kemudian saham-saham scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Boleh nanti teman-teman join melalui link yang ada di deskripsi. Dan juga Antek Saham memiliki membership premium, yang tentunya benefit yang akan didapatkan akan lebih banyak dari member yang gratis. Salah satunya, mendapatkan rekomendasi saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan seperti target, area entry, dan juga area stop loss pada saham-saham tersebut. Dan juga saya baru mengupload analisa 4 saham big banks, yaitu BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Jika teman-teman belum menonton video tersebut, boleh nanti menonton video itu setelah menonton analisa ini. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham Goto dulu. Untuk Goto boleh kita lihat sesuai trading plan kita di analisa minggu yang lalu, kita sudah hit target di target pertama di 76. Profit sekitar 7%-an, jadi cukup bagus. Dan setelah mencapai target kita, harga bergerak turun dan masuk lagi ke area support di 67. Di sini kita akan hapus karena trading plan ini tidak valid lagi dan harga sudah memasuki area support, atau kita buatkan saja area demand di sini. Area demand di 63 sampai 67. Boleh kita lihat untuk Goto sudah mulai menandakan rejection. Mulai menandakan rejection di area demand ini. Boleh kita lihat di hari Jumat kemarin, berhasil hijau, ditutup hijau, plus 1,49% setelah mencapai area demand-nya. Dan ini menandakan kalau Goto berpotensi naik kembali ke area resisten di 76, kemudian resisten di 81. Jadi untuk Goto ini menurut saya akan lebih cenderung bergerak naik selama 1 minggu ke depan, karena di sini boleh kita lihat harga menandakan rejection di area demand-nya. Sekarang kita cek dulu bagaimana volume pada saham Goto ini. Untuk Goto boleh kita cek di sini. Oke, volumenya cukup bagus ya. Boleh dilihat dari sini. Net foreign buy sell-nya mulai hijau dari tanggal 19 Maret. Akan tetapi memang bandar volumenya masih merah dari tanggal tersebut, akan tetapi di hari Jumat kemarin di tanggal 22 Maret untuk Goto ini berhasil hijau, ada akumulasi di hari Jumat ini, di hari Jumat kemarin. Jadi untuk Goto dengan adanya akumulasi di hari Jumat kemarin, maka Goto berpotensi hijau di hari Senin nanti. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary mulai dari tanggal 15. Oke, terlihat di sini masih akumulasi ya. Masih akumulasi dari BK. Kemudian untuk YPKZ tidak terlalu banyak untuk belinya. Dan di sini terlihat YUZP keluar cukup banyak. Jadi memang BK ini masih beli cukup banyak mulai dari tanggal 15 dari sini. Tanggal 15 dan bergerak naik, kemudian bergerak turun kembali. Jadi memang secara broker summary untuk Goto sudah mulai bagus. Dan di sini kita padukan dengan teknikalnya, yang dimana harga menandakan rejection di area demand-nya. Dan ini menandakan kalau Goto berpotensi naik kembali ke area resisten di 76 dan juga 81. Sekarang kita cek dulu bagaimana pergerakan harga di time frame yang kecil. Oke, terlihat memang tidak terlalu bagus, belum ada konfirmasi, dan sempat ada gap di saat LK-nya keluar di sini.
ada gap dan bergerak turun pada saham Goto ini. Secara time frame kecilnya belum ada konfirmasi. Tetapi jika kita lihat secara daily mungkin bisa kita buatkan trading plan pada saham Goto ini. Tetapi kita menandai sebuah resisten di sini. Ada satu resisten di 69 yang dimana jika nanti Goto bisa breakout resisten 69 ini maka untuk Goto valid akan lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya di 76. Di sini saya akan buatkan trading plan-nya yaitu buy di area saya antri dulu di 66 karena seperti yang tadi broker summary-nya menarik. Broker summary menarik, kemudian mulai ada rejection di area demand-nya. Jadi menurut saya untuk Goto ini akan turun dulu seperti di sini membuat wick. Dari Kamis juga membuat wick lalu bergerak naik kembali. Jadi saya akan antri di 66 lalu stop loss di bawah dari demand. Lalu target pertama saya turunin ke sini. Di resisten 75. Boleh kita lihat secara trading plan-nya di sini sangat menarik. Yang dimana untuk risk reward ratio 1:2,25, potensi loss 6% dan potensi profit 13%. Itu jika mencapai target pertama, potensi profit sekitar 13%. Dan untuk target keduanya masih sama seperti minggu yang lalu, kita buatkan di sini di 81. Dan boleh kita lihat jika mencapai target kedua maka Goto ini atau kita berpotensi mendapatkan profit sekitar 22%. Tentunya risk reward-nya sangat menarik pada saham Goto. Di sini saya buatkan trading plan buy on demand karena ada akumulasi. Kemudian mulai ada rejection di area demand-nya. Jadi untuk teman-teman boleh pantau area demand 63 sampai 67 pada saham Goto. Jika belum di breakdown maka Goto sangat potensi naik ke area targetnya. Akan tetapi jika masih belum di breakdown maka Goto akan sideways dulu di area demand sebelum nanti bergerak naik. Dan tentunya untuk pergerakan naiknya ini hanya rebound sementara aja ya. Rebound sementara karena pergerakannya masih dalam pergerakan downtrend. Jadi ini counter trend. Jadi boleh nanti memperhatikan konfirmasi selanjutnya pada saham Goto. Dan jika ingin mendapatkan konfirmasi yang lebih bagus, maka teman-teman boleh menunggu harga mampu breakout dulu resisten di 69. Nah, jika sudah valid di breakout, maka untuk Goto ini sangat mungkin naik ke area 75. Jadi, saya tidak membuatkan trading plan dengan konfirmasi selanjutnya karena secara broker summary tadi menarik. Tetapi jika teman-teman butuh konfirmasi selanjutnya, maka area 69 wajib dipantau. Jika bisa di breakout, maka Goto ini sangat potensi naik ke area target kita di sini. Oke. Dan juga jangan lupa memantau area demand 63 sampai 67. Karena jika demand ini di breakdown, maka Goto akan melanjutkan turunnya ke area demand selanjutnya di area 50-an. Nah, maka dari itu pantau area demand 63 sampai 67, kemudian area target 75 dan juga 81 pada saham Goto. Dan view saya selama 1 minggu ke depan akan cenderung bergerak naik pada saham Goto ini karena ada akumulasi selama 1 minggu terakhir. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Indonesia. Oke, untuk Aman boleh kita lihat masih cukup bagus ya di sini. Terlihat di tanggal Senin 18 Maret harga mampu breakout resisten di 8.750 dan boleh kita lihat sampai hari ini masih terjaga di atas area tersebut dan walaupun memang ditutup merah di hari Jumat kemarin tetapi masih berhasil reject ya. Boleh kita lihat menandakan wick yang cukup banyak di sini. Saya hapus dulu beberapa garis-garis yang di sini. Oke, boleh kita lihat di tanggal 21 di hari Kamis menandakan wick yang cukup panjang juga. Kemudian dari Jumat sama menandakan wick yang berarti ada area demand yang cukup kuat di sini. Saya akan tandai sebuah area demand 8.575 sampai sebentar saya buat harganya 8575 sampai 8650. Boleh kita lihat untuk Aman setelah mencapai area ini
harga selalu reject dan mulai bergerak naik kembali. Kita cek dulu bagaimana view-nya di time frame yang lebih kecil. Oke. Memang terlihat di sini. Dicoba ya. Pertama di sini sekali, 2 kali, dan 3 kali. Yang menandakan kalau area demand 8.575 sampai 8.650 cukup kuat pada saham aman ini. Sekarang kita cek bagaimana broker summary pada saham aman. Oke, untuk aman, kita cek dulu yang hari Jumat. Oke, ada akumulasi ya di sini. Ada akumulasi dari BK dan ada jualan dari AK, YD, dan ZP. Memang secara akumulasinya cukup besar dari BK ini sekitar 17 miliar. Jika kita cek secara mingguannya seperti yang tadi, ada distribusi ya di sini. Ada distribusi dari CC, OD, dan PD. Dan yang tampung secara brokernya dari asing semua nih. RX, BK, AK, YU, ZP. Jadi memang masih cukup bagus untuk saham aman ini. Balik lagi ke hari Jumat kemarin. Oke, CC-nya jualan sekitar 2 miliar dan tampung BK. Yang berarti untuk aman ini potensi naik lagi ya. Naiknya bisa sampai resisten. Bisa naik lagi sampai resisten di all time high-nya di 9.000. Nah, angka-angka seperti ini boleh teman-teman perhatikan karena jika angka seperti 9.000, 10.000, 8.000 menjadi angka psikologis di market. Perlu teman-teman perhatikan untuk area ini. Jika aman masih bertahan di atas area demand 8.575 sampai 8.650, maka aman ini sangat potensi naik ke area 9.000 di sini. Akan tetapi jika demand yang ini di breakdown, maka untuk aman potensi turun kembali ke area support di 8.350 karena pergerakannya tidak terlalu kencang ya di sini. Masih tergolong naik sekitar 2-3% dan turun sekitar 1-2%. Jadi masih cukup aman pada saham aman. Jadi untuk teman-teman nanti boleh pantau dua area di area demand di sini, lalu area resisten atau ATH-nya di 9.000. Nah, jika bisa breakout lagi resisten 9.000, maka aman ini akan melanjutkan naiknya sampai 9.200. Untuk view saya pada aman berpotensi yang membuat sebuah chart pattern di sini. Saya akan gambarkan sebuah support trendline sini. Oke, lalu sebuah resisten trendline sini. Oke, nah untuk aman ini berpotensi naik lagi ke area resisten 9.200, lalu berpotensi bergerak turun nantinya ke sini dan bisa breakdown support trendline-nya. Untuk pola-pola seperti ini menjadi chart pattern ya secara analisa teknikal dan akan teman-teman pelajari jika join Antek Saham Premium. Jadi jika ingin mempelajari pola-pola seperti ini chart pattern pada analisa teknikal, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Nah, view saya pada aman secara jangka panjangnya potensi seperti ini. Tes lagi ke area resisten trendline-nya di sini. Oke, tes lagi, lalu nantinya bergerak turun, bisa sampai ke support 7.950. Nah, maka dari itu untuk aman, karena volumenya tadi ada distribusi ya dari CC, maka teman-teman wajib pantau jika semisal nanti aman ini bisa breakdown support trendline-nya. Jadi untuk aman masih bisa bergerak naik selama bisa bertahan di atas support trendline yang ini, yang saya ganti dulu. Support trendline yang berwarna di sini. Jadi jika masih bertahan di atas support trendline-nya yang ini, maka untuk aman masih potensi bergerak naik. Akan tetapi jika support trendline ini di breakdown, maka lebih baik keluar dari saham aman. Tetapi view saya pada aman ini selama 1 minggu ke depan akan bergerak naik dulu. Karena secara Jumat kemarin ada akumulasi, maka aman berpotensi naik ke resisten 9.200, lalu nanti selanjutnya
bisa turun sampai support 7.950. Nah, maka dari itu wajib memantau area demand 8.000. Saya tulis saja sini, saya ketik pantau resisten. Oke, 9.000 sampai 9.200. Kemudian demand 8575 sampai 8650. Dan di sini saya tidak membagikan trading plan karena cukup kurang bagus ya jika kita bagikan. Semisal kita buy di harga sekarang, tentunya stop loss akan di bawah dari demand, lalu untuk target di resisten 9.000. Oke, sebenarnya masih menarik ya. Risk reward 1:1, jadi jika teman-teman ingin masuk pada saham aman, boleh menggunakan trading plan ini dengan jangka pendek tentunya. Potensi profit 2,56% dan potensi loss 2,56% juga. Jadi 1:1 secara risk reward rasionya. Masih menarik secara risk reward rasio. Jadi bisa memanfaatkan pada saham aman akumulasi di hari Jumat kemarin. Jadi untuk aman, potensi untuk bergerak naik secara jangka pendek, akan tetapi secara jangka panjang seperti yang tadi, potensi membuat chart pattern yang menjadi pembalikan arah untuk bergerak turun. Jadi untuk aman, wajib memantau area-area ini untuk kedepannya. Lanjut ke saham yang ketiga, ada brand. Oke, untuk brand boleh kita lihat setelah mencapai area demand di sini. Sebelumnya analisanya pernah saya bagikan beberapa hari yang lalu. Boleh kita lihat, saya gambarkan seperti ini di Stockbit ya. Nah, saya gambarkan seperti ini, saya bagikan. Oke, saya menggambarkan sebuah area demand dan juga support ralanya di sini. Jadi untuk brand, kita akan gunakan yang Stockbit. Saya gambarkan saja sebuah area demand yang sudah sama seperti yang tadi. Oke, untuk brand, area demand di 4960 sampai 5200. Boleh kita lihat untuk brand setelah mencapai area demand ini, harga mulai bergerak naik kembali. Di tanggal 19 Maret, di hari Selasa, harga mulai bergerak naik kembali setelah mencapai area demand-nya. Dan ini menandakan kalau brand berpotensi naik ke resisten di 5.800 sampai 5.925. Jadi untuk brand, karena masih dalam pergerakan uptrend sebenarnya di sini, masih pergerakan naik, jadi masih berpotensi naik ya. Walaupun memang secara jangka pendeknya akan turun karena pola double top-nya di sini. Pola double top seperti analisa minggu yang lalu sudah valid karena sudah breakout area neckline 5.800. Jadi untuk brand, pantau saja sebuah area demand di 4.960 sampai 5.200. Nah di sini. Jika area demand belum di breakdown, maka brand berpotensi naik lagi untuk retest ke area neckline. Akan tetapi jika demand ini di breakdown, maka brand akan masuk lagi ke area support di 4.450 sampai 4.030. Nah, sekarang kita cek bagaimana broker summary pada saham brand. Memang di sini cukup bagus ya, boleh kita lihat secara di tanggal 22 kemarin, di hari Jumat, ada akumulasi dari AKAI Beki, dan yang jual CCDX dan MG. Jadi memang cukup bagus ya akumulasinya di tanggal 22. Sekarang kita cek dari tanggal 15. Oke, tergolong small distribusi dan normal. Boleh kita lihat di sini walaupun memang secara yang kedua dan yang ketiga, broker yang kedua dan yang ketiga tergolong akumulasi, tapi top satu brokernya distribusi di sini, yaitu AK jualan 33 miliar dan yang tampung YU sekitar 26 miliar. Dan boleh kita lihat memang dari tanggal 15, dan terlihat mulai dari sini ada indikator bandar volumenya menandakan merah, berarti ada jualan yang cukup banyak di sini. Dan juga ditanda dengan net foreign bezel-nya di sini indikatornya sangat merah ya ke bawah ini, menandakan volume jualan asing pada tanggal 14 dan 15 cukup besar. Jadi memang pada brand ini pergerakan naiknya potensi naik hanya sementara saja untuk retest, lalu berpotensi turun kembali ke area demand-nya. Jadi potensi naik
ke area neckline atau 5.800, tetapi hanya sementara saja karena ada pola double top di sini. Ini pola double topnya, yang dimana sudah valid terjadi pada saham Brand. Jadi bisa saja naik dulu ke area 5.800 sampai 5.925, lalu setelah itu akan bergerak turun kembali ke area demand 4.960 sampai 5.200. Jadi memang pada Brand ini di hari Jumat kemarin menarik, akan tetapi secara 1 minggu terakhirnya kurang bagus. Dan sebelumnya saya membagikan trading plan pada Brand yaitu buy sekitar di sini di 5.225. Kemudian stop loss di bawah area demand dan target pertama di 5.800. Saya akan membuatkan trading plan seperti ini karena adanya akumulasi di hari Jumat kemarin dan juga harga yang menandakan rejection di area demand-nya. Jadi untuk Brand saya akan gunakan trading plan buy on demand di 5.225. Jadi view saya untuk Brand akan turun dulu, turun ke area demand lalu bergerak naik kembali ke area targetnya. Di sini saya akan ketik saja buy on demand. Oke, area buy-nya buy di 5.225. TP1. Oke, TP1-nya di sini. 1:1 saja. Oke, di resisten 5.550. TP1 5.550. TP2 5.800. Jadi potensi naik ke area neckline di 5.800. Untuk SL 4.900. Jadi untuk Brand menurut saya akan lebih bagus jika kita antri dulu, antri di area demand, lalu dengan target kenaikan di area yang di sini. Pertama di 5.550, kemudian 5.800. Nah, kenapa saya membagikan trading plan pada saham Brand? Karena seperti yang tadi ada akumulasi dan juga menandakan rejection di area demand. Nah, dengan alasan seperti ini maka Brand berpotensi naik ke area target kita di 5.550 sampai 5.800. Akan tetapi tetap pantau area demand yang di sini. Jika demand di breakdown maka lebih baik keluar dari Brand, karena jika tidak keluar atau cut loss maka teman-teman akan terseret sampai ke area support yang cukup jauh di 4.400 sampai 4.030. Nah, maka dari itu tetap disiplin secara trading plan masing-masing. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, untuk BRPT boleh kita lihat sudah memasuki area demand kita di area 940 sampai 960. Boleh kita lihat belum ada rejection pada BRPT ini. Dan di sini juga kita lihat untuk BRPT potensi yang melanjutkan turunnya karena sudah breakdown. Jika kita tarik sebuah trendline di sini. Trendline di sini. Oke, nah di sini. Sudah di breakdown untuk trendline-nya. Maka dari itu untuk BRPT sangat potensi melanjutkan turunnya dan breakdown area demand 940 sampai 960. Jadi untuk view saya pada BRPT akan cenderung bergerak turun ke area demand selanjutnya di 870 sampai 905. Di sini boleh kita lihat memang pergerakannya cukup tidak bagus ya. Di sini cukup jelek. Masih bergerak turun terus, belum ada rejection di area demand-nya. Dan sekarang tidak seperti di pergerakan sebelumnya yang dimana setelah mencapai demand harga menandakan rejection di sini tanggal 27 Februari. Kemudian di tanggal 6 Maret juga menandakan rejection setelah mencapai area demand-nya. Nah, dengan tidak adanya rejection di tanggal 22 kemarin atau selama 1 minggu terakhir, maka untuk BRPT ini sangat berpotensi breakdown area demand ini. Sekarang kita cek bagaimana volume pada BRPT. Oke, untuk BRPT kita cek dulu dari tanggal 22. Memang terlihat jelas ya di sini. Ada distribusi dari KZ, LG, dan PP, dan yang tampung ada ZP, BK, dan KK. Memang tergolong small distribusi. Dan di sini terlihat bandar volumenya masih merah mulai dari tanggal 14 Maret
Akan tetapi di tanggal 21 Maret sampai tanggal 22, net foreign vessel-nya menandakan hijau. Memang terlihat yang beli dari asingnya di sini. Jadi untuk indikator net foreign vessel-nya menandakan hijau. Akan tetapi secara yang jualan cukup banyak dari KZ menandakan bandar volumenya menandakan merah di sini. Jadi memang secara bandarnya kurang menarik pada BRPT. Sekarang kita cek secara mingguannya. Oke, cukup jelek ya di sini ya, kurang bagus. Ada distribusi dari LG AKTP dan yang beli CCXCJU dan dominan dari broker retail ya. Jadi memang BRPT ini cukup banyak retail di dalamnya. Maka dari itu pergerakannya akan lebih cenderung bergerak turun nantinya ke area demand selanjutnya di 870 sampai 905. Jadi view saya pada BRPT akan breakdown area demand-nya. Area demand ini, sebentar, area demand di sini akan di breakdown. Lalu masuk ke area demand selanjutnya di 870 sampai 905. Jadi saya tidak menyarankan melakukan pembelian pada BRPT karena akan cenderung bergerak turun karena sudah breakdown support trendline dan juga ada distribusi yang cukup besar selama 1 minggu terakhir. Jadi lebih baik cari saham yang lain daripada membeli BRPT ini di harga sekarang. Akan lebih menarik jika kita melakukan pembelian pada BRPT di area demand selanjutnya yang cukup kuat di 870 sampai 905. Jadi untuk BRPT akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand-nya dan lebih baik keluar dari BRPT jika ada posisi pembelian di area buy jika nanti bisa valid breakdown 940 sampai 960. Tetap perhatikan juga ya karena di sini belum valid breakdown, belum valid di breakdown area ini, area demand-nya. Jadi tetap perhatikan jika valid di breakdown maka harga akan turun. Tetapi jika nanti di hari Senin dan juga hari Selasa menandakan rejection maka BRPT berpotensi naik kembali ke area resisten yang di sini. Saya tandai sebuah resisten di sini. Akan tetapi secara historis yang tadi, secara distribusi yang cukup besar, maka BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Kita perhatikan area demand 940 sampai 960. Jika di breakdown maka harga akan turun. Tetapi jika belum maka akan naik lagi ke resisten 990. Oke, lanjut ke saham yang terakhir ada PTRO. Untuk Petro boleh kita lihat ya di sini. Memang secara analisa kita di minggu yang lalu akan cenderung untuk bergerak turun dan boleh kita lihat harga sudah memasuki area demand 4160 sampai 4390. Boleh kita lihat sudah menandakan rejection walaupun memang dibalas lagi dengan candle merah di hari Jumat. Jadi untuk PTRO ini akan lebih cenderung sideways dulu ya. View saya akan cenderung sideways dulu di area demand-nya. Lalu jika ada volume maka berpotensi naik kembali. Akan tetapi secara harga yang sudah breakdown trendline maka untuk PTRO akan lebih cenderung bergerak turun atau sideways dulu di area demand-nya di sini. Jadi untuk PTRO pantau area demand 4160 sampai 4390. Jika demand ini di breakdown lagi maka PTRO akan melanjutkan turunnya ke support 3650. Nah, tetapi jika belum di breakdown maka Petro akan naik ke resisten 4540. Sekarang kita cek dulu bagaimana volume Petro secara 1 minggu terakhir dan juga di hari Jumat. Oke, secara 1 minggu terakhir memang terlihat ya normal distribusi dari AZXA, IN, dan yang beli PD, XL, dan YU. Secara broker summary kurang menarik dari 1 minggu terakhir. Sekarang kita cek dulu di tanggal 22. Oke, volumenya sangat kecil ya di sini. Boleh kita lihat hanya 100 juta, 200 juta dari YP yang jualan dan yang beli ada OD 129 juta. Memang terlihat juga di indikator volumenya, transaksinya tidak terlalu besar. Jadi memang kurang menarik pada Petro untuk saat ini. Secara transaksinya tidak terlalu besar dan juga masih tergolong distribusi selama 1 minggu terakhir. Jadi untuk Petro, seperti yang tadi, akan cenderung sideways dulu. Belum ada alasan untuk melakukan pembelian pada saham Petro sampai saat ini. Jadi akan bisa turun lagi ke area
demand paling bawah, lalu naik lagi ke area resisten, dan satuis di area ini. Untuk valid bergerak naik, atau valid untuk melakukan pembelian, tunggu harga breakout dulu, resisten 4.540. Nah, jika resisten ini di breakout, maka Petro akan melanjutkan naiknya ke resisten selanjutnya di 4.900. Nah, maka dari itu teman-teman wajib pantau di sini teks. Oke, pantau resisten 4540, lalu demand 4160 sampai 4390. Jadi untuk Petro, teman-teman wajib pantau kedua area ini. Jika demand di breakdown, maka akan lanjut turun ke support 3650. Tetapi jika resisten 4540 yang di breakout, maka Petro akan bergerak naik ke resisten selanjutnya di 4900. Akan tetapi jika belum break salah satu area ini, maka akan seperti yang tadi, akan sideways di areanya. Jadi view saya atau saran saya lebih baik jangan masuk dulu pada saham Petro, karena secara volume kurang menarik dan juga secara teknikal kurang menarik. Jadi pantau saja kedua area ini pada saham Petro. Nah, kira-kira begitu analisa dari kelima saham tersebut. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.